pada kesempatan kali ini saya akan membahas sejarah singkat ilmu logika atau sering diistilahkan sebagai ilmu mantik dari awal kemunculannya yaitu Yunani hingga memasuki dunia Islam. Logika pertama kali muncul dan pertama kali digagas oleh Aristoteles. Berawal dari buku Organonnya yang berisi sekitaran 6 pembahasan. Kemudian 6 pembahasan itu dikumpulkan oleh para pengikut-pengikut Aristoteles yang disebut dengan kaum peripatetik. Peripatetik ini diambil dari kata peripatetikos dalam bahasa Yunani yang artinya jalan-jalan. Karena konon Aristoteles itu mengajar sambil jalan-jalan. Nah, kemudian nanti kata peripatetik ini diserap ke dalam bahasa Arab menjadi masya'i. Masya'i itu dengan arti yang sama, yaitu jalan-jalan seperti kata tamasya. Makanya nanti para filsuf awal Muslim seperti Al-Ghindi, kemudian Ibnu Sina, kemudian Al-Farabi, dan lain sebagainya itu sering disebut sebagai kaum Masya'iyun. Nah, dari Organon Aristoteles yang telah dikumpulkan ini kemudian nanti pada abad ketiga maksud saya sebelum Masehi itu dikumpulkan dan diterjemahkan atau dibuat semacam buku oleh Porphyry. Porphyry itu dalam bahasa Arabnya Furfurius. Dan Aristoteles kan sering disebut sebagai Aristo. Dan dari buku pengantar yang ditulis atau disusun oleh Porphyry ini atau Furfurius ini dinamakan Isagoge yang artinya juga pengantar. Dari Isagoge ini kemudian masuk ke dunia Islam. Dan diterjemahkan oleh para penerjemah Islam dan filsuf Muslim. Dan perlu diketahui bahwa Porphyry ini atau Furfurius ini adalah pengikut dari mazhab Platonisme, Neoplatonisme maksud saya, yang digagas oleh Plotinus atau Aflutin dalam bahasa Arabnya. Ini perlu dibedakan. Plato sering disebut sebagai Aflatun, kalau Plotinus Aflutin. Nah, dari basic yang ditulis atau kerangka yang ditulis oleh Furfurius atau Porphyry yang disebut sebagai Isagoge ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Isak Huji. Nah, dari Isak Huji ini nanti akan ada kitab-kitab mantik yang ditulis oleh para cendekiawan Muslim awal seperti Isak Huji fil Mantik dan lain sebagainya. Nanti dari Isak Huji fil Mantik ini muncul lagi kitab yang berbentuk nazam atau mandumah Sulamul Munawwarah yang ditulis oleh Imam Al-Akhdari yang hingga saat ini masih sering kita dengarkan nazamannya itu dibaca di pesantren-pesantren Nusantara. Dan perlu diketahui bahwa yang menerjemahkan dari Isagoge menjadi Isak Huji dalam bentuk teks bahasa Arab itu adalah Al-Mukaffa. Al-Mukaffa ini salah satu cendekiawan dan penerjemah utama di Baitul Hikmah. Karena dulu namanya memang Baitul Hikmah, kemudian beriring berjalannya waktu berubah menjadi Hasanatul Hikmah. Ini terjadi pada masanya Khalifah Al-Ma'mun Ibnu Harun Ar-Rasyid pada abad ke-9. Karena meskipun kita ketahui bahwa Al-Ma'mun ini memiliki sisi negatif dengan memenjarakan atau dalam istilah Arabnya itu mihna para ahli hadis dan juga fikih, di samping sifat tersebut dia sangat menggemari ilmu-ilmu filsafat, utamanya tulisan atau naskah yang berbentuk bahasa Latin, kemudian bahasa Sanskerta dan juga naskah-naskah Yunani itu dikumpulkan dan diterjemahkan. Bahkan dalam satu kisah itu
ketika pasukannya menang itu tawanannya, untuk merebus tawanannya itu biasanya diganti dengan naskah-naskah kuno yang ada di Yunani itu. Dan penerjemahan besar-besaran itu dilakukan di Baitul Hikmah itu, atau Khazanatul Hikmah yang kita kenal seperti itu. Nanti kalau untuk buku-buku tentang penerjemahan ini lebih lanjut lagi, ada di salah satu buku tentang sejarah itu yang lengkap membahas tentang apa itu, tentang proses dan penerjemahan besar-besaran itu. Intinya sekilas tentang perjalanan mantik itu dulu, dari organonya Aristoteles, kemudian dikumpulkan oleh pengikutnya, dan setelah itu dibuat lagi dan disusun menjadi isagoge. Dari isagoge kemudian diterjemahkan menjadi isakuji, kemudian ada isakuji filmatik dan lain sebagainya. Namun karena siapa ini, Porphyrius ini salah satu pengikut Platonis, yang itu salah satunya mazhab Neoplatonis itu yang berisi sebagai aliran yang melakukan pembacaan ulang atau mimesis pembacaan terhadap pemikiran Plato menggunakan pemikiran Aristoteles. Makanya dalam isagoge ini sedikit terpengaruhi oleh teori atau konsep emanasi Plato. Nanti kemudian pada periode berikutnya ini dibersihkan oleh pengikut Aristotean yang lebih baru, seperti Ibn Rus, atau lebih tangguh lah, lebih teguh pendirian. Nah, dia menulis Talkhis Mantik fi Aristo. Kemudian Ibn Rus membersihkan mantik yang tadinya ada pengaruh-pengaruh Plato, yaitu emanasi, dibersihkan dan ditulis ulang lagi. Nah, jadi kemudian setelah nyampe ke Aristo, ke Ibn Rus atau Avicenna, kembali lagi ke Eropa. Jadi itulah geologi perjalanan atau sejarah singkat perjalanan ilmu mantik dari organon ke isagoge ke isakuji, terus ke isakuji itu kemudian kembali lagi ke Eropa, dibuat buku lagi atau kitab lagi oleh Ibn Rus. Oke, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini saja. Untuk video lebih lanjut bisa dilihat pada video-video berikutnya.